Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Cermati teks berikut. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. 1. Sampah merupakan benda yang tercipta dari sisa-sisa produksi, konsumsi, dan bekas pemakaian manusia. Dan yang kedua, sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita dan di sepanjang zaman. 3. Sampah seringkali menjadi permasalahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. 4. Jika tidak diatasi dengan benar, permasalahan sampah ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru. Misalnya timbulkan berbagai penyakit, bencana, dan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang kelima, pembuang sampah ke sungai yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya akan menjadi tumpukan yang dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Dan yang keenam, pada gilirannya, berkurangnya fungsi sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. Dan yang ketujuh, pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya itu diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dan yang kedelapan, dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Bagian teks eksplanasi tersebut di atas merupakan interpretasi terdapat pada kalimat A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6, D 6 dan 7, E 7 dan 8. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas, identifikasi fenomena atau pernyataan umum, rangkaian kejadian atau deretan penjelas, ulasan atau interpretasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, 7 dan 8. Dan soal nomor 2. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar serabut dan menyebar ke semua arah. Yang kedua, batangnya tidak berkaya. 3. Bercabang dan mempunyai ruas-ruas. 4. Daunnya memanjang dan tulang daun yang memanjang. 5. Tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, debu, rumput, dan lain sebagainya. Teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, dan E ke-5. Jadi kalimat klasifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata-kata tertentu di dalamnya. Misalnya kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Dan yang kedua, bersifat informatif. Artinya kalimat berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, berisi penggolongan suatu hal. Artinya kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang berisi penggolongan suatu hal menjadi kategori-kategori tertentu. Penggolongan bisa berdasarkan karakteristik, ciri,
atau indikator lain yang terkandung dalam objek atau kata yang hendak diklasifikasikan oleh kalimat tersebut. Kalimat kelima bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, yang kelima. Soal nomor 3. Bacalah dengan cermat teks prosedur berikut ini. Untuk mengganti aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas aki dengan benar. Agar terhindar dari konsleting, lepaskan kabel, baut, dan klem yang kutub negatifnya terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan pada kutub positifnya. Setelah semua kabel dan klem terlepas, angkat aki tersebut secara tegak lurus agar cairan dalam aki tidak tumpah. Yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah A. Agar cairan dalam aki tidak tumpah, B. Agar terhindar dari konsleting, C. Mengganti aki lama dengan aki baru, D. Melepas aki dari dudukan dengan benar, E. Melepas semua kabel dan klem pada aki. Bagian tujuan dari teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengganti aki lama dengan aki baru. Soal nomor 4. Bacalah dengan cermat teks narasi berikut ini yang berjudul Gempa Bumi. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi minggu kemarin yang berhubungan dengan gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, saya sedang mengendarai mobil. Waktu itu saya berada dalam perjalanan pulang dari kota Mataram. Tiba-tiba saya merasakan adanya hentakan keras pada mobil saya. Saya pikir waktu itu ban mobil saya meletus. Saya tidak sadar jika saat itu sedang terjadi gempa bumi. Saat baru sadar ketika saya melihat tiang listrik dan telepon yang ada di kanan kiri saya ambruk. Terjatuhnya seperti batang korek api yang ringan. Saya juga melihat batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Mobil saya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan tersebut. Saya tidak bisa menggeser mobil saya ke depan atau ke belakang karena batu-batu tersebut merintangi jalan raya. Sepertinya tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjalanan. Karena putus asa, saya tinggalkan mobil saya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di kampung halaman saya terkejut karena tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Gempa bumi tersebut ternyata membuat kerusakan yang demikian besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung saya yang terluka serius. Isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius. Yang B. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Mobilnya terperangkap di tengah bebatuan. Ia berjalan kaki menuju rumah dan bersyukur karena keluarganya tidak ada yang terluka serius. Dan yang C. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram. Mobil seseorang terperangkap di tengah bebatuan. Karena putus asa, ia berjalan kaki menuju rumahnya. Ia bersyukur karena tidak satupun keluarganya yang terluka serius. Yang D. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram ketika orang itu dalam perjalanan menuju rumahnya. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan besar. Walaupun demikian, tidak menimbulkan korban luka serius. Dan E. Teks narasi tersebut di atas berkenaan dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di kota Mataram, kerusakan bangunan yang ditimbulkannya, dan tidak adanya korban luka serius. Kita masuk ke pembahasan. Hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah
menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius. Soal nomor 5. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. 1. Banjir adalah fenomena atau bencana alam yang terjadi disebabkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang masuk. Akibatnya, air tersebut meluap hingga pemukiman warga. Dan yang kedua, penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni karena faktor alam dan faktor sosial. Dan yang ketiga, faktor alam menyebabkan terjadinya banjir, ialah tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi ditambah dengan buruknya saluran air dan tidak adanya daerah resapan air yang dengan kata lain akan menambah buruk dampak banjir. Dan yang keempat, faktor sosial menjadi penyebab terjadinya banjir, ialah faktor pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya manusia mengubah lahan hijau dan daerah resapan air menjadi pemukiman warga. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4, E. 1 dan 3. Kita masuk ke pembahasan. Salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2, sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 6. Bacalah dengan cermat diskusi berikut ini. Yang pertama, bahaya pemakaian narkoba sudah banyak diketahui masyarakat, tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaannya. 2. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya yang merupakan zat adiktif atau psikotropika yang dapat memberi efek ketagihan pada penggunanya, serta menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh bila digunakan terus-menerus dalam dosis yang berlebihan. 3. Narkoba dianggap berbahaya karena sudah banyak contoh dampak negatifnya: gangguan kinerja jantung, pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, kerusakan otak, gangguan paru, gangguan fungsi reproduksi, penurunan nafsu makan dan berat badan, mual, muntah, dan AIDS. Dan yang keempat, namun di sisi lain, ada anggapan bahwa pemakaian narkoba itu tidak sepenuhnya buruk jika digunakan dengan benar, terutama pemakaiannya dalam dunia kedokteran. Yang kelima, misalnya untuk pembiusan dan campuran obat tertentu dengan dosis yang tepat. Dan yang keenam, artinya pemakaian narkoba secara ilegal, berlebihan, dan tidak dalam pengawasan dokter harus dihindari. Bagian teks diskusi merupakan bagian pendahuluan terdapat pada kalimat A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 5 dan 6. Jadi pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kalimat 1 dan 2. Isi. Berisi 2 atau 3 paragraf atau kalimat dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. 2 atau 3 paragraf dengan argumen atau kalimat tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Kalimat 3 merupakan argumen yang bersifat kontra, sedangkan kalimat 4 bersifat pro. Kalimat 5 dan 6 merupakan argumen pendukung bagian isi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 7. Bacalah kutipan berikut. Tidak lama,
Tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji?" Gajah menekankan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Penggalan cerita fabel di atas merupakan bagian dari struktur fabel. Struktur fabel yang dimaksud adalah A. Orientasi, B. Konflik, C. Klimaks, D. Resolusi, E. Koda. Jadi struktur fabel terdiri atas yang pertama ada orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Dan yang kedua, komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Dan yang ketiga ada resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang keempat ada koda. Bagian terakhir yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Resolusi. Soal nomor 8. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Hujan Bulan Juni oleh Supardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tidak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Maksud puisi tersebut adalah A. Menggambarkan kesetiaan, B. Menceritakan rahasia seseorang, C. Menceritakan tentang penantian, D. Menggambarkan kerinduan pada hujan, E. Menggambarkan tentang kedukaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Menceritakan tentang penantian. Soal nomor 9. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut. 1. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Dan yang kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, E. Formal. Nah, ciri ragam bahasa formal: menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan menghindari unsur kedaerahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Formal. Soal nomor 10. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Ada dua jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan
yang memperingatkan perokok akan berbahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker, paru-paru, atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa: A. Informal, B. Jurnalistik, C. Bisnis, D. Ilmiah, E. Hukum. Jadi ciri ragam ilmiah: menggunakan kata atau istilah non-figuratif, menggunakan kalimat-kalimat efektif, menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas, mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ilmiah. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini.